Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa asdaqul hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadits sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Para hadirin jamaah musyawarah hidayah, mudah-mudahan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan nikmat iman Islam sekaligus nikmat sehat walafiat, kita berada di awal tahun bertepatan di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kesehatan, panjang umur, berkah di bulan ini, dan disampaikan usia kita pada bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa bi barakatihi fi darain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala yang berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah olehmu kepada orang yang lebih di bawah daripada kamu, dan jangan melihat orang yang lebih atas daripada kamu. Sesungguhnya itu lebih pantas agar tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk salah satu daripada babul adab. Bab menjelaskan mengenai tentang adab adalah kata Rasulullah, hendaknya kita melihat untuk urusan dunia orang yang ada di bawah kita. Tapi kalau urusan akhirat, kita lihat orang yang ada di atas kita. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, bahwasanya kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita untuk urusan dunia, orang yang ada di atas kita untuk urusan akhirat, ini lebih pantas agar tidak meremehkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka jangan balik ini. Kalau urusan dunia melihatnya kemana? Bawah. Jangan lihat kemana? Jangan lihat ke atas. Ini orang beli kendaraan, dia yang masuk angin. Orang beli kulkas, dia yang panas dingin. Nah, jadi kalau untuk urusan dunia melihatnya ke bawah. Kenapa melihatnya ke bawah? Agar ada rasa syukur dalam diri kita. Ya, agar ada rasa syukur dalam diri kita. Kalau ada orang itu naik motor, ya, orang naik motor, jangan melihat orang jangan naik mobil. Kenapa? Alhamdulillah saya masih bisa naik motor. Di bawah saya ada orang naik sepeda. Yang naik sepeda jangan melihat naik motor. Yang naik sepeda melihat orang lagi jalan. Alhamdulillah masih bisa ngayuh sepeda. Itu orang cuma jalan doang. Ya. Yang orang jalan jangan melihat orang yang naik sepeda, melihat orang yang ada di kursi roda. Alhamdulillah masih bisa untuk jalan. Itu orang stroke, 2 truk, 3 truk gitu. Ya, nggak bisa jalan. Apa artinya? Rasa syukur. Yang ada di kursi roda pun dia bersyukur. Jangan melihat orang yang bisa jalan, melihat yang ada di rumah sakit. Alhamdulillah walaupun nggak bisa jalan, tapi masih bisa untuk ada di rumah. Berapa banyak orang yang duitnya banyak,
kedudukannya tinggi, tapi bukan ada di rumah, Pak. Gimana? Rumah sakit. Nah, inilah untuk urusan dunia itu kita kata Nabi, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita urusan dunia yang kita lihat orang yang di atas. Kalau orang yang kita lihat adalah orang yang di atas, pertama timbul rasa dengki, Pak. Kedua, timbul rasa iri. Kok dia bisa ya? Kerja kagak, ngapain kagak, pagi-pagi di rumah tidur baik. Bilang, oh punya ini. Apa yang terjadi? Rasa iri kita. Dengki, agar nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Maka oleh karena itu patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Jangan iri kita, Pak, jangan dengki. Tetangga kita punya ini, anggapin aja. Saudara kita begini, biarin aja. Yang namanya rezeki itu sudah diberikan oleh Allah sejak kita berada dalam rahim seorang ibu. Tinggal bagaimana rezeki itu memiliki berkah. Bagaimana cara rezeki itu biar memiliki nilai berkah. Rezeki kita sudah tentu ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang melangkah sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jamin rezekinya. Jadi kalau kita masih sehat, kita masih bisa untuk makan, masih kita bisa untuk minum, rezeki kita masih ada. Tapi orang itu kalau udah makanan nggak masuk ke dalam dirinya, minuman udah nggak masuk ke dalam dirinya, bisa jadi rezekinya udah habis. Kalau orang rezekinya udah habis, ya udah nggak ada di dunia, Pak. Kemana dia? Ya dipindah ke alam akhirat. Maka oleh karena itu rezekinya sudah disiapkan kita nih. Supaya apa? Jangan merasa iri atas apa yang diberikan kepada orang lain. Tujuannya begitu. Ya, tinggal bagaimana nih rezeki biar kita nih, rezeki kita akan berkah, Pak. Terus sering saya katakan kalau kita sholat subuh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Ya Allah, berkahilah kami pada apa yang Kau berikan. Kita minta berkah apa? Usia kita, rezeki kita, ilmu kita, dan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ini usia kita nih, Kak, walaupun usia kita nggak lama di dunia ini, kalau orang itu usianya pendek tapi manfaatnya banyak dan melimpah, insya Allah lebih bermanfaat dibandingkan orang yang usianya panjang. Kita ini bukan umatnya Nabi Adam, yang mana nabinya sendiri umatnya sampai ribuan. Kita bukan umatnya Nabi Nuh, yang mana nabinya sendiri itu usianya sampai ratusan. Kita hanya umat Nabi Muhammad yang nabinya aja itu usianya cuma 63 tahun. Maka di usia yang sangat singkat, oleh karena itu kita minta agar usia kita berkah. Kedua, rezeki ini tadi yang saya katakan. Bagaimana cara rezeki kita agar berkah? Rezeki itu walaupun tidak selamanya uang, ada kesehatan kita, ada teman-teman kayak gini di balik rezeki dari Allah. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, kita masih diberikan hidayah untuk bisa duduk di majelis taklim, itu rezeki yang luar biasa. Nah, kalau kita sedikit mengkerucut kepada rezeki yang sifatnya adalah materi atau uang, agar rezeki kita ini berkah, usahakan kita sedekahkan kepada orang lain. Kita bagi, Pak. Ya. Ada beberapa waktu lalu seorang ustaz itu menggambar-gambarkan tentang masalah sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu balasannya 700 kali lipat. Ya. Akhirnya semua materi, emasnya, duitnya kasih siapa tuh? Ke ustaz, Pak. Kan sedekah, duit kagak balik. Ya. Kagak ada yang nambah. Apa yang jadi hilang semua? Karena berangkatnya apa? Berangkatnya karena niatnya berharap kepada manusia. Di kita nih, kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
semuanya kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Kita ngaji lillahi ta'ala, kita beramal lillahi ta'ala, kita ngasih orang lillahi ta'ala. Insya Allah kalau kita tidak berharap kepada manusia, itu pahalanya besar. Jadi kalau kita berharap sama manusia, siap-siap kecewa. Itu salah satu rezeki. Agar rezeki itu berkah, kita berikan kepada orang lain. Dua, kalau rezeki kita mau dibayar kontan di dunia, kita kasih siapa, Pak? Orang tua. Jadi kalau misalnya ada seorang ustaz ngomong, ayo sedekah sini 700 kali lipat, rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis dan ayat menerangkan demikian. Itu memang masalahnya di akhirat. Orang yang memang tidak dibalas semasa dunia, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan pahala yang pernah dia infakkan uangnya di jalan Allah. Tapi kalau mau balas di dunia, itu salah satunya apa? Kita berikan kepada orang tua. Itu balasannya bukan di akhirat, Pak. Tapi di mana? Di dunia. Jadi kalau kita masih punya orang tua, kita punya sedikit rezeki, punya gaji, kasih orang tua kita. Itu ya, orang tua, siapa lagi? Mertua, kan sama kedudukan itu, Pak. Iya. Siapa lagi yang menempati kedudukan orang tua? Hah? Istri, termasuk guru berarti. Orang tua. Nah, rezeki agar berkah itu kita berikan. Baru pada siapa? Kepada orang yang fakir, miskin, pada orang yang membutuhkan. Itu dua, Pak. Tiga, ilmu yang bermanfaat itu kita nih, yang sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu itu agar berkah? Ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat adalah orang yang memiliki ilmu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, menambah wawasan kita dari nggak tahu menjadi tahu. Jadi kalau ada pengajian yang kagak meningkatkan nilai ketaatan kita kepada Allah, kagak menambah ilmu kita, lebih baik gak usah ngaji. Iya, ngaji itu cuma dua. Kita ngaji ditambah taat enggak? Kita ngaji nambah istiqomah enggak? Kita ngaji jadi orang benar apa enggak? Kalau itu kita lakukan ternyata enggak, ya gak usah ngaji. Yang kedua adalah tadi menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Kira-kira pengajian itu nambah ilmu buat kita kan? Nambah wawasan kita kan? Nambah yang dari tadi kita nggak sadar jadi sadar. Jadi orang nggak baik menjadi baik. Kalau itu ada, lanjutkan. Tapi kalau nggak ada, nggak menambahkan nilai taat kita kepada Allah, tidak menambahkan ilmu kepada kita, ya berarti pengajian itu hanya sekedar omong kosong. Di pengajian yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, yakni buat penuntut ilmu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi urusan dunia kata Rasulullah lihat mana? Ke bawah. Kemudian untuk urusan akhirat kita lihatnya ke atas, Pak. Kita lihatnya ke atas. Itu orang ya Allah usianya udah tua tapi masih rajin untuk musola, rajin untuk sholat berjamaah. Kita merasa iri itu kepada urusan akhirat dia, maka perlu untuk kita lihat. Itu orang setiap tahun melakukan ibadah haji. Itu orang setiap tahun melakukan ibadah umroh. Umroh tuh, sebelum umroh tuh, ya wajib kita tuh. Ya Allah, kapan bisa kayak Bang ya? Mau mana? Mekah, mau Madinah. Itu kenapa? Timbul rasa semangat kita untuk lebih giroh, lebih bermotivasi meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Pak untuk akhirat. Jadi kenapa kok orang itu rajin banget ibadahnya, rajin banget sholat berjamaahnya, di samping kesibukan dunia yang sangat luar biasa, nah patut untuk kita melihat kepada orang yang lebih giat ibadahnya kepada akhirat. Ini pertama. Yang kedua, وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حق في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم.
Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala dia berkata, beliau pernah menanya kepada Rasulullah mengenai berbuat baik. Yang kedua, Nabi itu pernah ditanya mengenai apa itu dosa. Apa kata Rasulullah? Al-birru husnul khuluq. Al-birru, kebaikan itu adalah salah satu akhlak yang paling bagus. Jadi Nabi pernah ditanya, apa sih yang namanya kebaikan? Kata Rasulullah, kebaikan adalah termasuk akhlak yang bagus. Kita berakhlak kepada manusia, kita berakhlak kepada lingkungan, salah satunya termasuk dalam kategori berbuat baik. Ya. Apalagi masuk dengan berbuat baik, wal ibratu wa husnul suhbah wal asyarat bimana ta'ah. Kita melakukan taat, itu termasuk namanya berbuat baik. Sekarang bulan apa nih Pak? Bulan Rajab. Bulan Rajab ini kata Rasulullah, walaupun hadisnya tidak sampai kepada derajat sahih, Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Besok Sa'ban namanya Syahru Syahri. Bulan Rajab adalah bulanku kata Nabi. Nanti masuk Ramadan namanya Syahrul Umati, bulan umat aku kata Nabi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rajab ini adalah Syahrul Istighfar, bulan di mana kita dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita, kesalahan kita. Makanya dinamakan bulan Allah. Siapa saja nih yang melakukan taubat, dia menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan orang tersebut. Ini momen kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Bulan depan masuk namanya bulan Sya'ban. Sya'ban kata Nabi Syahri, bulanku, di mana ayat yang sering kita dengar dan kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu perintah bersolawat adanya di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Ayat itu turun di bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban itu kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Besok masuk di bulan Ramadan, itu namanya Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Apa yang akan kita baca pada bulan Ramadan? Yakni Al-Quran. Sekarang istighfar, besok Sya'ban sholawat, besok lagi masuk Ramadan adalah Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya sekedar pajangan doang, Al-Quran hanya sebagai tulisan. Maka Nabi pernah mengatakan, nanti akan datang di tengah-tengah umatku, la yabqal Islam illa ismu wal Quran illa rasmu. Nanti akan datang di tengah umatku di mana Islam hanya sekedar identitas, Al-Quran hanya sekedar tulisan. Itu maksudnya membaca Al-Quran di mana tuh? Pojokan musola, pojokan masjid. Itu nanti Nabi sudah memprediksi di akhir zaman banyak orang yang meninggalkan agama Islam. Dengan cara apa? Al-Quran tidak pernah untuk dibaca. Nah ini nauzubillah. Jadi untuk melakukan ketaatan kita ini di bulan apa? Di bulan Rajab termasuk kategori al-birru, kebaikan. Sebagian ulama lain mengatakan Rajab ini adalah syahrul zar'i, bulan untuk bertanam. Besok Sya'ban masuk namanya syahrul saqi, bulan untuk menyiram. Dan nanti masuk Ramadan namanya syahrul hasad, bulan untuk kita manen. Jangan berharap manen kalau nggak pernah nanam. Yang udah nanam aja kadang-kadang gagal panen, apalagi nggak pernah nanam. Nah ini penting buat kita di bulan yang mulia ini untuk yang namanya al-birru, berbuat baik. Yang kedua al-ismu, dosa. Dosa itu apa Pak? Dosa itu apa dosa? Hah? Tadi kita ngomongin dosa, maksiat. Dosa itu dosa. Hah? Kesalahan. Kata Rasulullah, al-ismu ma hakka fi sadrika wa karita ayyatali alaihi nasu. Dosa adalah sesuatu yang terlintas dalam hati kita dan kamu itu membenci kalau orang lain itu tahu atas yang kita lakukan. Itu namanya dosa.
Jadi dosa itu terlintas dalam hati kita, dan kita ini nggak mau nih kalau orang lain tahu. Contohnya apa? Banyak berzina terlintas gitu mati kita. Terlintas nggak? Waduh, cewek cantik ini, terlintas gitu. Cuman kalau ngelakuin apa yang kita lakukan, jangan sampai orang tahu. Itu namanya dosa. Kotak amal, musholah, gitu kan? Ada di depan nih, nggak dikunci, terlintas dalam hati kita, Pak. Ya, pengen ngapain? Pengen ngambil. Dengan catatan kalau dia melakukan, jangan sampai orang lain tahu. Itu baru namanya dosa. Ya. Apalagi kita terlintas dalam hati kita, tapi kita nggak mau orang lain tahu. Koruptor, korupsi, ya, jambret, malu, termasuk berbuat zina, itu sebetulnya terlintas dalam hati kita tuh, pengen melakukan hal itu, tapi kita melakukannya jangan sampai orang lain tahu. Itu baru namanya dosa. Apapun bentuknya, apapun sifatnya, apapun pekerjaannya, kalau kita terlintas dalam hati kita, kemudian jangan sampai orang lain tahu, itu baru namanya dosa. Walaupun dosa itu, para hadirin sekalian, itu banyak sekali ragamnya. Dosa itu banyak sekali tipe-tipenya. Kita berbohong, ya, itu dosa. Berbohong itu kan tujuan apa? Biar orang lain nggak tahu. Dikasih amanah, jadi ketua DKM, jadi ketua RT, gitu. Ngambil dari korupsi uang bansos, ya, para pejabat. Dia terlintas tuh, duit banyak ini, anggaran pemerintah banyak ini, dia terlintas untuk mengambil, dengan catatan kalau ngambil orang lain nggak tahu. Itu namanya apa? Namanya dosa. Nah, itu yang kata Rasulullah, mahakam bisodrika wa karita ayatnya alaihi nas. Orang dagang, tahu nih barangnya, Pak, barangnya barang second nih, barangnya ada cacat ini, ya, dijual ke orang lain, terlintas dalam hati. Ini barang, kalau misalnya barang second, kita ngomong ke orang lain, ya, barang baru. Kalau second tentunya harganya murah, kita ngomong ini ke orang lain, terlintas kemana? Tapi dengan catatan orang lain nggak tahu. Nah, itu juga sama, namanya dosa. Jadi dosa itu begitu, Pak. Jadi, Ustaz, kalau begini dosa apa enggak ya? Gini dosa apa enggak? Tanya diri kita. Kira-kira melakukan kayak gitu orang lain dia tahu apa enggak? Kalau kita tidak menginginkan orang lain itu nggak tahu, maka itu namanya dosa. Yang kedua, kalau sama-sama, Pak, dosa kagak, dosa kagak. Apa kata Nabi? Istafti qalbaka. Tanya sama diri kamu, tanya sama hati kita. Jadi kalau kita ngomong kayak gini, melakukan kayak gini, kira-kira dampaknya bagaimana ya? Nah, kalau dampaknya itu negatif, maka itu jangan kita ambil. Nemu di jalanan duit 100.000, ya, lagi naik motor nih kita nih, lagi naik motor, wah, ini siapa nih 100.000 nih, gitu. Ya kan, kita ambil, orang lain tahu nggak dia? Iya, jangan-jangan ini diambil, kita ambil nih. Nah, kalau rasanya sama-sama, tanya dalam hati, lebih baik kita pulangi, apa kita taruh di mana? Dompet kita. Tanya dalam hati. Hati kita ngomong apa nih? Kalau hati kita, oh udah, ini bukan hak saya, bukan milik saya, yang namanya milik mah nggak akan kemana. Udah, kasih aja orang lain. Berarti ngikutin apa? Hati nurani. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, tadi efeknya akan dosa. Tapi sesuatu yang memang sesuai dengan hati nurani kita tadi, kalau sesuatu itu sama, tanya sama diri kita. Jangan tanya sama bini, Pak. Ma, ini saya ketemu 100.000 nih depan musola, ambil apa kagak? Bini kita juga, Pak. Ambil apa kagak? Nah, jadi jangan tahu siapa. Jadi kalau bini, nanya siapa nih? Diri kita nih. Diri kita nanti akan tahu nih, menentukan ini baik atau enggak. Istafti qalbaka. Itu masalah jual beli nama sesuatu. Begitu pula perbuatan yang kita lakukan, kebijakan yang kita ambil, tindak tanduk yang kita lakukan. Kalau sekiranya kita ragu, sekiranya itu belum jelas yang kita lakukan, tanya sama hati kita, kira-kira itu sesuai dengan hati nurani apa enggak. Kalau enggak sesuai, nanti akan berdampak kepada al-ismu dan dosa.
kita terlintas dalam diri kita, tapi berharap orang lain jangan sampai tahu, efeknya nanti akan dosa. Apalagi kalau udah jelas Pak, yang bukan hak kita ambil, itu udah jelas tuh menjadi dosa. Melakukan perzinahan, melakukan perampokan, melakukan korupsi, menzalimi orang lain, ngadu domba orang lain, ngomongin kesalahan orang lain. Kalau udah jelas kayak gitu kan, ya sesuatu yang terlintas dalam diri kita dan kita nggak mau orang lain tahu, akan berefek kepada dosa. Dosa kayak gitu tuh. Kalau kamu dosa, maksiat, maka oleh karena itu sebelum kita tahu Qurannya, sebelum kita tahu hadisnya, sebelum kita tahu pendapat ulamanya, maka tadi kalau sekiranya kita tidak menginginkan orang lain tahu, maka itu akan berefek dosa. Ada ini jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah urusan-urusan kita baik dunia ataupun akhirat, yang mana jangan sampai segala sesuatunya membuat kita berlumuran dosa dan salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita melihatnya mana? Ke bawah. Urusan akhirat kita melihatnya ke atas. Orang rajin ibadah, orang rajin tahajud, kita lihat tuh, oh kenapa kok dia bisa, saya nggak bisa. Nah, itu nanti akan muncul semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, usahakan sedikit demi sedikit kita yang namanya menghindari perbuatan dosa tadi, mulai dari dosa kecil, apalagi dosa besar, sama teman, sama tetangga, apalagi sama orang tua. Kita kalau misalnya nggak sopan sama orang tua, tanya dulu kita, kira-kira pantas apa lagi? Kalau nggak pantas ya udah, berarti nanti efeknya akan mendapatkan dosa. Sebelum tadi saya bilang, kita belum tahu Qurannya, belum tahu hadisnya, tapi hati nurani kita itu bisa menentukan mana baik, mana buruk. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan mengenai tentang akhlak-akhlak Rasulullah dalam sebuah hadis Nabi. Mudah-mudahan sedikit dan banyaknya bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita memperbaiki diri kita, bisa kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.